فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwani fi din, kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Yang sahih dari sisi landasan hukum Quran dan hadis dengan materi tauhid Rabbil Alamin, dengan materi pengesaan Allah, mentunggalkan Allah semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajri Al-Umari hafizahullah taala. Kita masih pada judul bab yang sama tentang ta'dimullah haq. Naam subhanahu wa ta'ala haqq ta'dihi. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pengagungan, dan kita berada pada 4 hadis terakhir dari judul bab ini. Insyaallah kita akan selesaikan beberapa hadis yang ringan, beberapa hadis yang pendek kita akan baca. Pertama, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajri hafizahullah taala, Al-Wahid was-Sittun, hadis yang ke-61. Secara keseluruhan dari awal sampai pada judul bab ini urutan hadis yang ke-61. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari atau yang sebelumnya. Nah, setelah ini Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Ahmad bin Salih, qala haddatsana Ibnu Wahb, qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab Az-Zuhri an Sa'id wa Ibn Musayyab, Sa'id bin Musayyab, muridnya Abu Hurairah sekaligus menantunya. Abu Hurairah memiliki anak perempuan dan dinikahkan kepada Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Semoga Allah taala meridhoinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Qala, yani berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamati wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi, thumma yaqul ana al-maliku aina mulukul ard. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat serta melipat langit di tangan kanannya. Bumi di genggaman Allah, langit terlipat di tangan kanan Allah. Kemudian Allah berkata, aku adalah sang raja. Mana raja-raja di permukaan bumi? Ini bentuk tantangan. Maksudnya kalian yang dulunya punya kekuasaan, punya kejayaan, apakah berlaku kekuasaan dan kejayaan kalian di hari kiamat? Tidak. Hanya kejayaan Allah, hanya kekuasaan Allah. Terlalu terdahulu tentang hadis ini juga dari yang sebelumnya, bahwa berarti sama dengan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala diagungkan berdasarkan hadis-hadis semacam ini karena Allah Subhanahu wa taala agung, besar kekuasaannya, zatnya, wujudnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hendaknya diagungkan. Rawahu Muslim. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Kita baca yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, hadis yang ke-62 kali ini. Qala haddatsan Muqaddam bin Muhammad bin Yahya. Muqaddam bin Muhammad bin Yahya Al-Wasiti. Qala haddatsani ammi Al-Qasim bin Yahya. Muqaddam bin Muhammad bin Yahya mengatakan
Dia telah menceritakan kepadaku pamanku namanya Qasim bin Yahya. Qasim bin Yahya bersaudara dengan Muhammad bin Yahya. An Ubaidillah bin Umar bin Hafs Abu Utsman An-Nafi'. Nah, murid senior dari Ibnu Umar. Bahkan dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar, namanya Maula, punyanya Abu Abdullah Al-Qurashi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah taala meridai keduanya. Hadisnya Ibnu Umar. Muttafaqun alaih juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, Inna Allah yakbidu yawmal qiyamatil arda wa takunu samawatu biyaminihi thumma yaqul anal malik. Nah, dari Nabi SAW beliau berkata, sesungguhnya Allah menggenggam pada hari kiamat bumi, serta langit-langit berada di tangan kanannya. Kemudian berkata, aku adalah sang raja. Semangat dengan hadis yang sebelumnya di atas. Hadis Abu Hurairah, kalau ini hadisnya Ibnu Umar. Memiliki faedah dan makna yang sama, keterkaitan dengan judul bab. Allah Subhanahu wa taala agung, oleh karena itu pantas untuk diagungkan. Bentuk agungnya Allah Subhanahu wa taala, bumi yang tempat kita hidup ini yang begitu luasnya, begitu besarnya. Nah, itu saja cuma sekedar di genggaman tangan Allah. Artinya begitu kecilnya, begitu mungilnya bumi di tangan Allah. Dan bagaimana lagi dengan kita yang dibandingkan dengan bumi ini. Hadis yang berikutnya, As-salis wasitun, hadis yang ke-63. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah, berkata Imam Abu Dawud, kunyanya Abu Dawud, namanya Sulaiman bin As'as, masyhur dengan kunya. Nah, Abu Dawud. Qala haddatsana Ahmad bin Hafs bin Abdullah Abu Ali. Qala haddatsani abi, yani Hafs bin Abdullah As-Sulami. Qala haddatsani Ibrahim bin Tahman bin Syu'bah Al-Khurrasani, kunyanya Abu Sa'id. An Musa bin Uqbah bin Abi Ayyash. An Muhammad bin Al-Munkadir, murid dari Jabir bin Abdullah. Muhammad bin Munkadir kunyanya Abu Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, inna ma baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin." Nah, hadis Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan, yakni Allah yang mengizinkan, untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, para pemikul arsy. Jadi beliau akan terangkan kepada kita di sini yang Allah izinkan kepada beliau untuk menceritakan tentang wujud besarnya malaikat pemikul arsy. Inna ma baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Bahwa jarak antara ujung telinga bagian bawahnya sampai ke pundaknya sejauh 76 atau 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Sebagai riwayat lagi 70. Hada hadisun hasan. Ini hadis yang hasan. Nah, pemikul arsy.
secara bahasa artinya adalah as-sarir, yakni singgasana. Kalau di bahasa kita di dunia namanya singgasana para raja-raja, tahta kebesarannya. Namun arsy-Nya Allah bukan seperti kursi singgasana raja yang mereka duduk padanya, demikian juga Allah duduk padanya, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak bersentuhan dengan arsy, tidak butuh kepada arsy, bahkan arsy-lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsy disifati di dalam Al-Qur'an arsy yang agung. Makhluk Allah yang paling besar secara mutlak lebih daripada yang lainnya adalah arsy. Nah, gambaran tentang besarnya arsy, perhatikan di sini bahwasanya malaikatnya saja, malaikat pemikul arsy dan jumlahnya ada 4, itu di kehidupan dunia. Adapun di kehidupan akhirat nanti bertambah para pemikul arsy menjadi 8. Nah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan hadis ini sahih, bukan barakallahu fikum jami'an sekedar dongeng belaka, cerita pengantar tidur, tapi ini adalah hak. Karena barakallahu fikum jami'an, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menerima hadis yang ketika absah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang silsilah periwayatannya, kita anggap bahwasanya itu adalah fakta dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dalam sebagian riwayat yang lainnya menerangkan tentang wujud para pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Selain di sini menyebutkan tentang besarnya, agungnya, bahwa gambaran tentang besarnya para pemikul arsy Allah dari kalangan para malaikat, jarak antara ujung telinga bagian bawah sampai ke pundaknya adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, kemudian datang dengan hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih, bahwa 4 arsy Allah Subhanahu wa taala, maksud kami 4 pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala tersebut di kehidupan dunia itu memiliki wujud dan rupa yang berbeda-beda. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Muqbil bahwasanya masing-masing dari 4 malaikat pemikul arsy Allah ada di antaranya wujudnya sama dengan laki-laki dari kalangan Bani Adam, ada juga mirip dengan banteng, ada juga mirip dengan singa, ada juga mirip dengan burung raja wali, dan hadisnya sahih. Bukan berarti sama, hanya saja disebutkan dalam hadis tersebut mirip, artinya dari sisi wujudnya, dari sisi rupanya. Mungkin dari waktu kita akan baca hadisnya berkaitan dengan pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala dari kalangan 4 malaikat. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, Ar-Rabi' wa Sittun, hadis yang ke 64. Qala Imam Abu Abdullah, qala Imam Abdullah bin Ahmad, berkata Imam Abdullah bin Ahmad, yakni anaknya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya judul buku namanya Sunnah, As-Sunnah. Milik Imam Ahmad, namun dikumpulkan dan ditulis oleh anaknya namanya Abdullah. Imam Ahmad punya beberapa orang anak, 2 laki-laki yang paling tenar juga dari kalangan para ulama. Yang paling tua namanya Soleh, yang kedua namanya Abdullah, dan inilah yang ada di depan kita ini. Dia juga termasuk ulama yang banyak mengumpulkan, ambil andil dalam mengumpulkan hadis-hadis bapaknya Imam Ahmad dan dibukukan, termasuk buku As-Sunnah ini. Qala haddatsani abi, dari Imam Ahmad. Jadi dia meriwayatkan dari bapaknya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qala haddatsana Waqi' bin al-Jarrah an Sufyan bin Uyainah an Ammar ad-Duhni an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair, tabi'i jalil murid Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, kata dia, kata Ibnu Abbas, artinya hadis ini bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dihukumi oleh para ulama bahwasanya lahu hukmul marfu'. Hadis ini
dihukumi marfu, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal-hal semacam ini tidak mungkin Ibnu Abbas mengucapkan dari sisi pendapat atau akal pikiran dia sendiri, karena berkaitan dengan perkara gaib yang tidak mungkin tahu kecuali dari jalur wahyu. Kata Ibnu Abbas, al-kursi maudhi'ul qadamain wal arsyu la yuqaddiru ahadun qaddarahu. Kata Ibnu Abbas, kursi ibaratnya adalah tempat kedua telapak kaki Ar-Rahman, yang datang dari ayat dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan dengan ayatul kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Dan tafsir dari Ibnu Abbas, dia mengartikan kursi artinya adalah tempat kedua telapak kaki Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita katakan tadi di depan bahwasanya hal seperti ini meskipun tersirat di sini bahwasanya ini adalah ucapan dari Ibnu Abbas, namun dia tidak pernah untuk mengucapkan ucapan-ucapan semacam ini kecuali dari jalur wahyu, artinya adalah memiliki sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kursi beda dengan arsy. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Ar-Rahman, sedangkan wal arsy la yuqaddiru ahadun qadrahu, dan arsy tidak ada yang bisa menghitung tentang besarnya kecuali Allah. Kecuali zat yang menciptakannya. Nah, kecuali zat yang menciptakannya. Jadi sampai di sini hadisnya. Kemudian kata Syekh Abu Amr, hada asarun sahih wa qad dzakartu turqahu fi tahqiqi qatfi thimar fi bayani aqidati ahli al-asar. Ini adalah asar yang sahih dan aku telah menyebutkan jalan-jalan periwayatan ini dalam catatan kakiku akan judul buku Qatfus Thimar fi bayani aqidati ahli al-asar. Jadi beliau punya judul buku namanya Qatfus Thimar. Nah, beliau berikan catatan kaki juga, dan hadis ini beliau hukumi dengan sahih dengan jalan-jalan yang begitu banyak. Nah, dalam catatan kaki buku yang beliau sebutkan tadi kepada kita. Titik sampai di sini judul babnya. Kemudian 3 hadis terakhir yang kita baca, barakallahu fikum jami'an, keterkaitan tentang pengagungan atas Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis yang nomor 62 telah kita sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi di tangannya. Kemudian langit berada di tangan kirinya. Ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala agung, oleh karena itu pantas untuk diagungkan. Dan dia adalah zat yang memang dalam barakallahu fikum jami'an hak dia adalah untuk diagungkan. Yang berikutnya tentang malaikat Allah. Gambaran tentang malaikat Allah, khususnya para pemikul arsy yang luar biasa besarnya, telah kita baca juga hadisnya. Tapi kalau kita bayangkan tentang besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, para pemikul arsy, tapi bagaimana lagi dengan besarnya arsy? Sedangkan para pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala ibaratnya tentang 4 malaikat yang memikul satu arsy Allah Subhanahu wa taala, dari 4 sisi masing-masing memiliki tonggak atau tiang. Bagaimana lagi dengan besarnya arsy? Tapi bagaimana lagi dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir tentang kursi, gambaran tentang kursi dan juga arsy Allah Subhanahu wa taala, 2 hal yang berbeda. Kursi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan inilah hukmul marfu'. Ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal-hal semacam ini tidak mungkin Ibnu Abbas menyebutkan dari diri dia sendiri. Nah, kecuali ini dari jalur wahyu. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Ar-Rahman, sedangkan Al-Qur'an menyebutkan tentang kursi saja luasnya seluas langit dan bumi. Dan arsy tidak ada yang mengetahui tentang kebesarannya atau keagungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian berakhirlah kajian tentang judul bab dari ta'dimullah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'dim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengagungan. Yang kita simpulkan bahwasanya barakallahu fikum jami'an, nama Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Azim. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Terkandung dari situ adalah ta'dimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk beribadah, dan antara bentuk ibadah kita adalah mengagungkan Allah. Demikian juga mengagungkan Allah, mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Seperti para nabi dan rasul, atau seperti syiar-syiar Islam, atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jalan-jalan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agungkan perintah dan larangannya. Perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan. Mengagungkan Allah juga adalah dengan cara mengagungkan syiar-syiar Allah. Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah berarti itu termasuk peribadatan hati. Kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala juga adalah memujinya. Nah, dengan memuji berarti kita telah mengagungkan Allah dengan jalan-jalan pengagungan. Serta paling puncak dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah merealisasikan ibadah kepada Dia sebagai tujuan utama Allah menciptakan kita, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada pengagungan Allah. Nah, barakallahu fikum jami'an, dengan demikian berakhirnya judul bab ini. Insyaallah kita akan lanjut pada kali berikutnya dengan judul bab yang berbeda pula dari judul bab tentang tauhid insyaallah taala. Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.